Halo sahabat Happy and Healthy, video kali ini membahas tentang pertolongan pertama kejang pada anak. Kejang adalah bentuk gangguan aktivitas kelistrikan pada otak. Ciri-ciri anak yang mengalami kejang, seluruh tubuh, terutama tungkai dan lengan, terlihat gemetar, kaku, atau menyentak-nyentak secara tidak terkontrol. Anak mengerang, anak menggigit keras lidah atau bibirnya. Mata anak melihat ke atas. Anak bisa buang air kecil atau besar secara tiba-tiba. Tidak hanya kejang seluruh tubuh, kejang bisa tampak hanya berupa pandangan mata anak yang kosong, di mana anak tidak bereaksi pada rangsangan, baik itu rangsangan panggilan suara, sentuhan, maupun rasa nyeri. Ada dua jenis kejang pada anak. Yang pertama, kejang disertai demam atau disebut dengan kejang demam. Yang kedua, kejang tanpa demam. Kejang demam. Kejang demam merupakan penyebab kejang terbanyak pada anak. Kejang demam dapat dialami anak usia 3 bulan sampai dengan 5 tahun, terutama anak usia 1 hingga 1,5 tahun. Kejang demam juga lebih banyak dialami oleh anak yang memiliki bakat atau riwayat kejang dari kecil, memiliki riwayat kejang pada keluarga, atau pada anak yang lahir kurang bulan atau prematur. Kejang demam pada anak muncul ketika terjadi peningkatan suhu tubuh, di mana pengukuran suhu dengan termometer pada rektal atau dubur menunjukkan 38 derajat Celcius, pada oral atau mulut menunjukkan 39 derajat Celcius, pada anal atau anus menunjukkan 39,5 derajat Celcius. Ada dua macam kejang demam. Yang pertama, kejang demam sederhana atau KDS. Yang kedua, kejang demam kompleks atau KDK. Ada 3 perbedaan antara KDS dan KDK. Yang pertama, lama kejang. Pada KDS, kejang berlangsung kurang dari 15 menit, umumnya berhenti sendiri. Pada KDK, kejang berlangsung lama, lebih dari 15 menit, dan setelah kejang, anak tidak sadar. Yang kedua, ulangan kejang. Pada KDS, kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan pada KDK, kejangnya berulang, lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Atau kejang lebih dari atau sama dengan 2 kali dalam 24 jam, dan di antara kejang itu anak sempat sadar. Yang ketiga, lokasi badan yang mengalami kejang. Pada KDS, kejang terjadi di seluruh badan, baik itu tonik, yaitu tegang yang lurus, maupun klonik yang bentuknya menekuk, atau keduanya. Sedangkan pada KDK, kejang hanya sebagian dari tubuh, tidak seluruh tubuh, bisa bersifat satu sisi atau unilateral. Pada KDK, bisa jadi diawali dengan kejang seluruh tubuh dahulu, lalu diikuti kejang sebagian tubuh saja. Apakah kejang demam berbahaya? Sebagian besar kejadian kejang pada anak adalah KDS atau kejang demam sederhana. KDS, jika segera mendapatkan pertolongan yang tepat, jarang menyebabkan kerusakan otak, gangguan atau penurunan kemampuan belajar, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, atau bahkan gangguan mental. Sebaliknya, KDK berbahaya, terutama jika tidak segera ditangani. KDK lebih sering menyebabkan kerusakan otak, gangguan atau penurunan kemampuan belajar, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, atau bahkan gangguan mental. Yang perlu diketahui, KDS akan hilang dengan sendirinya saat menginjak usia 5 tahun. Jika kejang demam masih terjadi di atas usia 5 tahun, maka harus dicari lebih lanjut penyebabnya selain karena demam. Berikutnya adalah kejang tanpa demam. Kejang tanpa demam adalah kejang yang bisa terjadi bukan karena demam. Penyebab yang paling umum adalah epilepsi, tumor otak, dan perdarahan otak, misalnya usia terbentur atau terjatuh. Berikut ini, mari kita simak simulasi tentang pertolongan pertama kejang pada anak. Pertolongan pertama kejang pada anak, baik yang disertai demam maupun tanpa demam. Jangan panik. Anda harus tenang agar mampu memberikan pertolongan pertama dengan tepat. Letakkan anak pada tempat yang datar,
luas, dan bebas dari benda-benda di sekitarnya, sehingga anak tidak akan terbentur atau tertimpa benda di sekitarnya saat kejang. Posisikan anak terlentang dengan posisi kepala miring, tidak ikut menghadap ke atas. Atau jika memungkinkan, posisikan menyamping. Posisi menyamping sebab anak kejang berisiko muntah dan tersedak. Tersedak dapat menutup jalan napas dan menyebabkan kekurangan oksigen. Hal ini akan mengancam nyawa dan menyebabkan kematian anak. Longgarkan pakaian anak yang ketat, terutama di daerah leher. Jangan selimuti anak. Jangan beri jaket ketat atau tebal. Selimut atau pakaian tebal akan menghalangi panas keluar dari dalam tubuh. Jangan memaksa anak untuk menahan gerakan tubuhnya. Anda cukup mengamankan posisi tubuh anak. Memaksa anak menahan gerakannya akan berisiko patah tulang dan cedera pada anak. Ucapkanlah kata-kata yang menenangkan agar anak merasa lebih nyaman. Hindari bersuara keras, berteriak-teriak, atau mengguncang-guncangkan tubuh anak saat kejang. Jangan memasukkan sesuatu apapun ke dalam mulut anak, seperti air minum, obat, maupun benda-benda lain yang berisiko tertelan. Jangan memaksa anak untuk makan atau minum saat anak kejang. Saat anak kejang, kondisinya tidak sadar, sehingga anak tidak bisa mengendalikan refleks menelan. Memasukkan benda pada mulutnya akan berisiko membuat anak tersedak, karena benda yang masuk mulut tersebut dapat masuk ke dalam saluran napas, menyumbat saluran napas, anak kehabisan oksigen, dan bisa menyebabkan kematian. Gunakan sendok kecil yang sudah dilapisi kain lembut untuk mencegah lidah tergigit saat kejang. Sendok yang terbungkus kain ini tidak berisiko tersedak atau masuk dalam saluran nafas maupun saluran makanan. Jika anak muntah, bersihkan muntahan atau lendir di daerah mulut dan hidung, sehingga tidak berisiko masuk ke dalam mulut dan menyebabkan tersedak. Selalu ukur suhu tubuh anak, lalu catat berapa lama waktu kejangnya, serta bentuk kejangnya. Kejang normalnya berlangsung selama 1 hingga 2 menit. Mengukur dan mencatat ini tujuannya agar dokter atau tenaga medis lain bisa mengetahui dengan pasti seperti apa kejang yang dialami anak. Tetap dampingi anak ketika kejang. Jangan tinggalkan anak saat kejang berlangsung. Amati kondisi anak saat kejang, terutama jika ada tanda-tanda kesulitan bernafas, seperti wajah jadi pucat, bibir berwarna kebiruan, ujung-ujung jari dan tangan atau kaki jadi kebiruan. Kesulitan bernafas adalah tanda anak kekurangan asupan oksigen dan harus segera mendapatkan pertolongan medis. Usai kejang, anak menjadi sadar kembali. Bisa jadi menangis, rewel, kebingungan, dan tidur terlelap karena lelah. Untuk anak yang mengalami kejang demam, segera kompres anak Anda menggunakan kain tebal atau handuk dengan menggunakan air suhu ruang atau air hangat di daerah-daerah dahi, kedua lipatan ketiak, kedua lipatan antara selakangan dan pangkal paha, seluruh dada, dan perut. Ketika mengkompres, jangan menggunakan air yang terlalu dingin seperti air es. Air es dapat menyebabkan anak semakin kejang karena penekanan dan penurunan suhu badan pada anak yang terlalu drastis dapat mengganggu adaptasi respon otak anak. Penggunaan kompres gel pada dahi masih kurang efektif untuk menurunkan suhu tubuh anak. Jadi, masih diperlukan tambahan kompres kain tebal atau handuk dengan air suhu ruang atau hangat. Anda bisa memberikan obat anti kejang lewat dubur atau via rektal sesuai dengan anjuran dokter. Tapi, jangan berikan obat ini jika kejang pada anak Anda telah mereda, karena reaksi obat ini dapat melemahkan otot-otot pernafasan pada anak. Jangan menunda, segera berangkat ke fasilitas kesehatan. Meskipun kejang pada anak Anda sudah mereda, tetap antar anak Anda ke fasilitas kesehatan. Sebab, kejang pada anak dapat terjadi berulang. Kejang ulangan ini bisa jadi lebih lama dan lebih buruk kondisinya. Selain itu, agar dokter dapat mengetahui penyebab kejangnya dan mengobati penyebab kejang itu sehingga kejang tidak terjadi lagi. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kejang, terutama pada anak yang sebelumnya memang sudah memiliki riwayat kejang demam?
Jika anak Anda mulai demam, Anda harus segera memberinya obat anti demam seperti paracetamol maupun ibuprofen agar suhu tubuhnya tidak terus meningkat hingga mencapai titik kejang. Untuk mengetahui titik kejang, Anda dapat memperolehnya dari catatan-catatan sebelumnya saat anak Anda mengalami kejang demam. Anda bisa mencatat di suhu berapa anak mulai kejang. Sebab titik kejang pada setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang di suhu 40 derajat Celcius, anak baru mulai kejang. Sedangkan ada juga anak lain yang di suhu 38 derajat Celcius pun anak sudah mulai kejang. Selalu ukur suhu tubuhnya setidaknya 1 jam sekali. Ukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Hindari mengira-ngira suhu anak hanya dengan menempelkan telapak atau punggung tangan pada tubuh atau kulit anak. Sebab tidak jarang, anak yang teraba dingin, suhu tubuhnya jika diukur tepat dengan termometer, justru sangat tinggi, bisa lebih dari 39 derajat Celcius. Segera kompres anak menggunakan kain dan air suhu ruang di daerah-daerah dahi, kedua lipatan ketiak, kedua lipatan antara selakangan dan pangkal paha, seluruh dada, dan perut. Berikan lebih sering minum sedikit-sedikit, agar anak tidak kekurangan cairan akibat penguapan panas tubuh karena demam. Apa yang dilakukan dokter pada saat anak kejang? Yang pertama, memberikan oksigen lewat selang hidung. Hal ini berguna untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada otak anak sehingga mencegah kerusakan otak dan dapat meredakan kejang anak. Yang kedua, memberikan obat anti kejang dan anti demam bila anak demam sesuai dengan usia dan berat badan anak. Bentuknya bisa gel yang dimasukkan lewat dubur atau suntikan, bahkan cairan infus. Yang ketiga, memasang infus. Infus bertujuan untuk mencukupi kebutuhan cairan yang hilang dari tubuh anak akibat penguapan. Kekurangan cairan akan memperburuk kondisi kejang, baik saat anak demam maupun tidak demam. Yang keempat, mencari tahu penyebab kejang dengan cara memberikan Anda pertanyaan-pertanyaan seputar kondisi anak sebelum kejang, saat kejang, dan setelah kejang. Apakah ada riwayat benturan atau terjatuh? Menanyakan apakah ini adalah kejang pertama ataukah sudah pernah kejang sebelumnya. Yang kelima, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan darah, ronsen, CT scan kepala, EEG atau elektroensefalografi, hingga MRI. Bahkan jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan cairan cerebrospinal atau cairan yang melingkupi otak dan sumsum tulang belakang. Kesimpulan dari video kali ini, 1. Dimanapun dan kapanpun anak Anda kejang, jangan panik. Yang kedua, berikan pertolongan pertama dengan tepat. Yang ketiga, jangan abaikan dan waspadai kejang pada anak Anda, terutama jika ada tanda-tanda kesulitan bernafas, seperti wajah jadi pucat, bibir berwarna kebiruan, ujung-ujung jari tangan atau kaki jadi kebiruan. Kesulitan bernafas adalah tanda anak kekurangan asupan oksigen dan harus segera mendapatkan pertolongan medis. Yang keempat, waspadai jika anak Anda mengalami kejang saat berada di dekat area air, kolam, laut, atau sungai. Segera pindahkan anak di lokasi yang lebih aman. Yang kelima, ingatlah kondisi anak sebelum kejang, misalnya riwayat anak sempat terbentur atau terjatuh di bagian kepala sebelum mengalami kejang. Yang keenam, meskipun kejang anak Anda sudah mereda, tetap berangkatlah ke akses kesehatan. Demikianlah video kali ini tentang pertolongan pertama kejang pada anak. Tetaplah sehat dan bahagia bersama kami dalam Happy and Healthy.